Tiba Agni mengamuk, teriak-teriak, dia gegar apa ikan yang dia makan tadi dah habis. Aku mau makan, katanya. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi malam ini tidak seperti biasanya, memang tanpa menunggu malam Jumat, KHW kembali hadir untuk kalian ya. Ayo tunjuk tangan semuanya siapa yang dari kemarin request minta ada KHW spesial Ramadan. Keinginan kalian terkabul, Wak, karena khusus hari Minggu atau malam Senin selama bulan puasa ini aku akan mengupload kisah horor Wawa spesial Ramadan setiap jam 8 malam ya kan. Mantap kali memang nonton kisah horor Wawa 2 kali seminggu nih, Wak ya. Aku ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang selalu antusias nungguin KHW ini tayang, dan juga buat kalian yang telah berkenan ini berbagi pengalaman horor kalian di sini semua ya kan, sehingga koleksi cerita horor kami untuk keponakan-keponakan waktu lebaran nanti jadi makin banyak gitu. Dan untuk KHW spesial Ramadan yang pertama ini, Wak, aku akan membawakan satu cerita tentang liburan bersama teman yang ternyata berujung tragis, Wak. Keseruan liburan itu seketika sirna ketika mereka tersesat di sebuah kampung goib selama perjalanan pulang. Ada banyak sekali kejadian tak terduga di luar nalar saat mereka tersesat itu, dan yang bikin makin seram adalah ternyata ada sosok yang ngikutin mereka dari tempat liburan ini, Wak. Nah, penasaran kalian sama apa yang terjadi selama mereka tersesat di kampung goib ini? Jadi tanpa menunggu waktu yang lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku bawakan malam ini dikirim sama Wawa aku yang kita sebut aja namanya Irma dari Jawa Barat. Halo Irma. Jadi, Wak, pengalaman horor ini terjadi pada tahun 2017 lalu ketika Irma dan teman-temannya pergi berlibur ke suatu pantai yang ada di sana. Dan untuk menjaga privasi, semua nama dan juga tempat dalam cerita ini udah aku samarkan semuanya, Wak ya. Nah, jadi, Wak, cerita ini bermula ketika Irma beserta 4 orang teman lainnya, yaitu Agni, cewek, Seli, cewek, Robi sama Dika, cowok, berencana untuk ngecamp di pantai pada saat weekend. Jadi berangkatnya Jumat, pulangnya Minggu gitu, Wak. Nah, mereka sepakat buat bonceng-boncengan itu naik motor. Nah, karena Robi sama Agni itu pacaran, jadilah mereka satu motor berdua. Nah, Dika boncengan sama si Seli, sementara Wawa kita ini, si Irma, bawa motor sendiri. Singkat cerita, Wak, sampailah hari yang ditentukan, hari Jumat. Nah, karena mereka berasal dari daerah yang berbeda, mereka pun janjian ketemu di kota B terlebih dahulu. Nah, dari kota B ini mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke pantai pada jam 11 siang. Karena lokasi si pantai ini cukup jauh, Wak, akhirnya pada jam 3 sore mereka pun memutuskan untuk beristirahat di pom bensin. Anehnya pada saat itu Agni, temannya si Irma ini, justru sibuk memperhatikan seorang bapak-bapak dengan tatapan kosong. Nah, Irma yang keheranan pun langsung nepuk si Agni kan. "Oh, Agni, ngeliat apa kau? Serius sekali, jangan bengong." Itu loh, Wak, ngapa bapak-bapak tuh ngeliat aku kayak gini? Maksudnya apa coba? Bikin takut aja. Hah? Emang bapaknya kenapa, Wak? Kata Irma kan. Masa dia tadi nyamperin aku, Wak, terus dia bilang, "Jangan lanjutin kalau mau selamat," kata dia kayak gitu. Hah? Dia bilang kayak gitu? Kok aneh kali, Wak. Bercanda aja mungkin bapaknya tuh sama kau. Entahlah, Wak, aku pun gak mau pikirkan kali, kata siapa ini, kata Agni kan. Dah lah tuh, Wak, mereka pun berusaha untuk mengabaikan ucapan bapak-bapak tadi dan segera melanjutkan perjalanan. Nah, terus sekitar jam 5 sore nih, akhirnya mereka sampailah di pantai itu kan. Tanpa menunggu waktu yang lama, mereka pun langsung mendirikan 2 tenda. Satu tenda buat laki-laki, satu tenda buat perempuan. Mereka memang berencana buat bertenda aja di situ, walaupun memang ada beberapa penginapan di sana, Wak. Nah, pada saat itu sekitar jam 9 malam, Agni sama si Robi yang pacaran berdua ini izin keluar bentar nih buat cari rokok, karena di sekitar pantai itu nggak ada jualan rokok. Dan mereka berdua pun pergilah nyari ke warung yang lain sambil bawa motor. Berjam-jam kemudian, Wak, Robi sama si Agni ini pun juga belum balik-balik nih. Dan karena yang lain udah pada ngantuk, mereka pun langsunglah tidur di tenda masing-masing. Terus besok paginya, Wak, ketika si Irma duluan yang bangun, dia melihat Agni memang udah ada di tendanya dia. Entah balik jam berapa lah si Agni ini semalam sama si Robi ya kan. Irma pun nggak ambil pusing, dia memilih untuk keluar tenda dan duduk-duduk di pantai. Nah, pas lagi asik-asik menikmati suasana pagi itu, Wak, Irma tiba-tiba mendengar Dika, kawan laki-laki yang satu lagi tuh, berteriak dari dalam tenda tuh, "Astagfirullah, Robi, kau kenapa?" Kata siapa ini? Kata siapa? Kata, aduh, siapa nama dia yang tadi itu kan? Lupa aku. Dika, kata si Dika. Nah, mendengar teriakan itu, Irma pun langsung larilah ke arah tenda laki-laki ini, disusul sama si Agni sama Seli juga yang udah kebangun karena teriakan Dika. Sesampai di tenda laki-laki itu, Wak, mereka melihat Robi dalam kondisi pingsan dan juga sempat mimisan, Wak, ada bekas darahnya. Kata Dika waktu
waktu itu darah Robi banyak kali netesnya, Wak. Nah, dengan panik mereka pun berusaha lah untuk menyadarkan Robi, dan untungnya tidak lama kemudian Robi tersadar nih dari pingsannya. Dari situlah dia pun langsung menceritakan apa yang sebenarnya dia alami barusan itu, Wak. Jadi ceritanya Robi itu waktu dia pingsan itu, dia ini bermimpi sedang dikejar-kejar sama 3 orang yang tidak dia kenal. Karena dia panik, Robi pun berlari lah itu kan sekencang-kencangnya, hingga akhirnya tanpa dia sadar dia terperosok tuh masuk ke dalam sebuah jurang. Nah, pas dia bangun dari mimpinya, disitulah tiba-tiba dia tuh mimisan gitu. Nah, setelah mendengar cerita dari Robi, yang lain pun berusaha untuk menenangkan si Robi kan. Udah Wak, nggak apa-apa, cuma mimpi aja itu. Ya udahlah, sekarang kita cari sarapan aja yuk, kata mereka. Nah, Robi yang waktu itu memang masih lemas sekali, Wak. Akhirnya ya udahlah, Wak, kalian aja duluan, aku di tenda aja, kata si Robi. Dan pada saat itu dia juga ditemanin sama pacarnya si Agni. Jaga-jaga kalau nanti Robi ini pingsan lagi ya kan. Udahlah, kami titip aja lah, Wak, kata siapa ini, kata Agni. Alhasil yang pergi cari sarapan cuma siapa? Bertiga aja, si Irma, si Sally, sama si Dika kan. Nah, nggak jauh dari tempat mereka ngecamp itu, Wak, memang ada warteg sama tukang bubur. Dika beli makan di warteg, sementara Irma sama Sally beli bubur. Nah, pas mereka lagi beli bubur ini, tiba-tiba ada seorang anak kecil, Wak, ngedekat ke mereka berdua ini. Dan kalian tahu anak ini bilang apa? Dengan nada yang serius si anak kecil ini bilang, "Awas teh, ada yang ikut. Nanti baliknya susah loh," kata si anak ini. Nah, mendengar ucapan itu seketika Irma jadi terkejut kan. Maksudnya gimana nih, Dek? Kata dia gitu. Nah, pas ditanyain balik sama Irma, Wak, si adek tadi malah yang jadi kebingungan. Dia cuma, bengong dia, Wak, kayak geleng-geleng kepala gitu. Kenapa teh, katanya. Gimana apanya nih, kata dia kayak gitu, Wak. Si adek ini macam baru tersadar gitu loh. Nah, di momen itu, Wak, mereka pun jadi sama-sama bingung kan. Irma pun tak kenapa jadi ngeblank tuh. Nah, untungnya tidak lama kemudian Sally udah selesai tuh beli bubur kan. Langsung ditepuk ya si Irma. "Hei Irma, ngapa kok malah bengong?" katanya. "Udahlah, udah selesai nih, yuk balik lagi kita ke tenda," kata siapa ini, kata si Sally. Sally nggak tahu nih, Wak. Dah, Irma pun berusaha lah mengabaikan keanehan tadi dan melanjutkan liburan mereka di hari itu. Nah, waktu itu liburan mereka sangat menyenangkan, Wak. Sampai-sampai tidak kerasa kalau hari udah mulai malam. Ini berarti udah di hari Sabtu kan, Wak. Udah selesai main-main, mereka pun balik lagi ke tenda masing-masing untuk tidur. Nah, terus besoknya di hari Minggu liburan mereka kan udah selesai nih. Rencananya jam 10 pagi mereka mau OTW pulang, Wak. Sekalian mampir ke pasar ikan yang memang nggak jauh dari sana. Rencananya mereka ke pasar ikan itu mau beli seafood gitulah buat oleh-oleh. Nah, udah sampai di pasar itu mereka beli ikan. Nah, terus ikan yang mereka beli ini dijadikan satu di dalam box styrofoam besar yang ditaruh di belakang motornya Irma. Irma kan sendiri bawa motor kan. Dan setelah itu mereka pun lanjutlah jalan pulang. Nah, awalnya awalnya, Wak, mereka udah nggak mau mampir-mampir lagi itu. Tapi tiba-tiba si Robi nyaranin, "Wak, kita jalan-jalan ke tempat lain dulu aja lah, yuk. Pulangnya sore aja biar jalanan nggak panas," katanya. "Yuk lah, Wak, yuk, masih panas ini jam-jam segini, balik nanti hitam, Wak," kata mereka. Dah lah. Akhirnya semuanya pun pada setuju. Alhasil mereka pun lanjutlah liburan lagi ke salah satu pantai di kawasan tersebut. Bukan pantai pertama, Wak, pantai lain lagi. Terus tanpa terasa waktu pun sudah menunjukkan pukul 4 sore. Mereka udah puas main-mainnya, mereka pun bersiap-siap lah untuk pulang betulan nih. Nah, waktu itu posisinya motornya Robi sama Agni paling depan, di kedua ini motornya Irma, paling belakang baru Dika sama Selida konvoy bertiga ngeng. Nah, karena lokasi yang cukup jauh, Wak, selama perjalanan itu mereka pakai Google Maps memang. Kalau di Google Maps itu kan rute yang macet tuh kelihatan kan warna merah-merah itu. Nah, pada saat itu ternyata rute perjalanan pulang mereka merah panjang kali, Wak. Waktu itu mereka mikir kalau mereka nekat ngelewatin rute itu udah pasti bakal kejebak macet berjam-jam waktu itu. Akhirnya gegara nggak mau macet-macetan kan, mereka pun mencari rute lain. Agak mutar memang, Wak, tapi harusnya ya lumayan lancar lah. Nah, rute yang mereka lewati itu atau rute alternatif ini jalan tuh agak sempit, Wak. Kanan kiri itu penuh-penuh pohon sama rumah-rumah warga dengan bangunan yang tampak seperti rumah zaman dulu lah pokoknya. Udah mereka pun lewat sana kan, ngeng. Makin lama jalan ke sana makin menanjak jalanannya, Wak. Makin menanjak, berkelok-kelok, rumah-rumah warga juga makin jarang waktu itu. Dan waktu pun sudah menunjukkan masuk maghrib. Dah, langit udah mulai gelap nih, Wak. Nah, di momen itulah, Wak, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara deru motor yang sangat berisik dari arah belakang mereka. Entah rombongan siapa yang ada di belakang tuh, tapi yang jelas, Wak, suara klakson dan juga knalpot dari rombongan di belakang itu terdengar sangat berisik. Si Irma kan sendirian tuh. Irma yang memang kebingungan pun mengintiplah dari spionnya. Dan betapa terkejutnya si Irma ketika dia melihat rombongan di belakang mereka itu membawa macam pedang sama golok itu loh, Wak, yang diseret mereka ke aspal tuh hingga menimbulkan percikan-percikan api. Nah, di momen itulah Irma pun langsung teriak, "Wah, begal, Wak, begal, ngebut, cepat, ada
begal katanya. Dengan panik semua mereka berlima ini pun langsung tancap gas kan, Wak. Udah nggak peduli lagi ke arah mana mereka lewati, yang penting gas saja lah gitu, tinggalkan dulu mereka gitu, yang penting selamat gitu. Nah singkat cerita sampailah, Wak, mereka ke sebuah jembatan nih, ya kan. Nah pas mereka berlima nengok ke belakang, rombongan begal tadi udah nggak ada, Wak, udah nggak kelihatan nih. Nah dengan kondisi yang masih syok, mereka pun semua turun dari motor masing-masing untuk menenangkan diri, Wak. Nah karena tidak tahu lagi ada di mana, mereka pun berniat mau nanya ke warga sekitar yang mungkin ada yang lewat ini. Tapi sayangnya pada saat itu maghrib tuh sepi kali di sana, Wak. Cuma ada mereka berlima aja di pinggir jalan tuh. Agni pun sempat tuh melihat ke sekeliling berharap bisa menemukan warung atau enggak rumah warga lah kan. Nah terus gak lama kemudian dari kejauhan dia melihat ada lampu yang menyala dari sebuah rumah. Mereka pun sepakat untuk mengikuti arah lampu tersebut. Dan ternyata betul, Wak, cahaya lampu itu berasal dari sebuah warung yang dijaga sama seorang ibu paruh baya nih. Nah di warung itulah mereka pun beristirahat sambil memesan teh hangat, Bu, kata mereka kan. Nah sembari menyiapkan pesanan, ibu warung itu nanya, "Loh kalian ini dari mana? Kok ibu baru lihat?" kata si ibu ini. "Oh kami dari kota, Bu, abis main ke pantai," kata mereka. Nah mendengar jawaban itu si ibu ini nggak ngomong apa-apa lagi, Wak. Beliau cuma tersenyum saja terus masuklah ke dalam warung. Nah terus singkat cerita, Wak, setelah selesai istirahat udah agak tenang ini mereka pun akan melanjutkan jalan pulang lagi. Tapi, Wak, pas mereka ngecek handphone buat mereka ngecek Google Maps tuh, ternyata semua HP berlima ini nggak ada sinyal. Kok nggak ada sinyal handphone aku, kok ada? Nggak ada, Wak, nggak ada juga nih. Nah karena kebingungan mereka pun nanyalah ke ibu pemilik warung itu, "Ibu punten, ini arah ke jalan besar lewat mana ya, Bu?" katanya. Terus ibu ini bilang, "Oh lurus aja terus, Neng, kalau udah ketemu pohon besar berarti kalian sudah di jalan yang benar. Tapi jangan lihat ke belakang ya kalau udah jalan," itu kata ibunya. Nah mendengar jawaban dari ibu itu sebenarnya Irma ini udah mulai curiga, Wak. Kenapa disebutnya jalan yang benar? Kenapa bukan jalan yang besar gitu kan? Itu loh jalan besar yang kalian cari, kenapa enggak itu? Dan kenapa tidak boleh nengok ke belakang? Nah di situ Irma mikir, oh kenapa ya? Tapi mungkin maksudnya jalan yang benar itu jalan besar kali ya. Ya udah nggak diambil pusing kali tuh sama si Irma kan. Dan mereka pun memilih untuk bersiap melanjutkan perjalanan pulang. Nah tapi, Wak, pada saat itu kebetulan posisi motornya Irma ini paling belakang, Wak, bukan di tengah-tengah lagi dia. Nah pas baru ngegas motor nih, si Irma ini sebenarnya masih penasaran, Wak. Nggak bisa lagi dia nahan penasarannya kan. Akhirnya dia tengoklah ke belakang, padahal dilarang tuh sama mama tuh, sama ibu tadi. Dan bisa kalian tebak apa yang Irma lihat di sana, Wak? Warung yang mereka datangi tadi tiba-tiba lenyap, nggak ada lagi di situ. Apa nggak langsung panik si Irma kan, langsung dia teriak, "Woi buruan, woi cepat ngebut," katanya. Nah setelah ngebut agak jauh mereka berhenti, Wak, di sebuah lapangan yang dekat dengan rumah-rumah warga memang. Dan waktu nengok handphone waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Keadaan di sana sepi kali, Wak. Sepinya tuh beda gitu loh kata si Irma. Nah waktu mereka berhenti kedua kali ini si Robi nanyalah ke si Irma kan, "Ir tadi kok kenapa, Ir? Bikin panik aja, ada begal lagi tadi, Po," katanya. "Enggak, Wak," kata si Irma kan, "enggak, waktu tadi aku nengok ke belakang warung yang tadi kita duduk tuh udah nggak ada." "Hah? Gak ada kayak gimana nih? Jadi maksud ke warung tadi itu warung gaib?" "Gak tahu aku ya, Robi. Tapi sumpah tadi warungnya hilang," kata si Irma kan. Nah di tengah rasa panik itu Agni teriak, udah Wak, cepat aja lah kita keluar dari sini. Kalian gak sadar apa di tempat yang kita injak ini udah kayak aneh gitu suasananya? Gak ada orang sama sekali, masih jam 9 loh. Apa iya orang-orang udah tidur semua jam segini?" Nah menyadari bahwa ucapan Agni itu ada benarnya juga, mereka pun semua jadi semakin ketakutan, Wak. Dan pada saat itu sinyal di handphone masing-masing milik mereka juga masih gak ada. Alhasil apa? Mereka pun lanjut jalan lagi dengan bermodalkan insting. Dagas lagi, Wak. Ngeng lagi kan. Nah terus singkat cerita, Wak, di tengah perjalanan tiba-tiba motor yang ditunggangi sama si Robi bannya kempes. Dan untungnya pula nggak jauh dari sana ada bengkel kecil gitu lah, Wak, macam untuk tambal ban tuh. Tapi anehnya, Wak, bengkel tuh nggak ada yang nunggu. Karena takut kelamaan, Robi yang dibantu sama Dika pun akhirnya ngisi angin ban itu sendiri, Wak. Dan tidak lupa juga mereka menyelipkan uang 1 lembar 10.000 di kursi yang ada di bengkel itu. Nah di saat Robi sama si Dika ini masih sibuk ngurusin motor, Wak, Irma sama si Sally ini berkali-kali kan mencoba buat nyari sinyal biar mereka tuh bisa buka Google Map lagi itu loh. Dan di momen itulah sesuatu yang sangat mengerikan ini terjadi, Wak. Tiba-tiba saja mereka mendengar ada suara berisik dari arah belakang motornya si Irma. Suaranya tuh suara ngecap macam orang lagi makan, Wak. Kayak gitu. Nah karena mereka berdua penasaran, mereka pun langsung nengok ke sumber suara ini kan. Dan kalian tahu sumber suara itu berasal dari mana? Ternyata suara kecapan itu berasal dari Agni, kawan perempuan mereka satu lagi nih ya, yang lagi sibuk menggerogoti ikan mentah di dalam styrofoam motornya si Irma tuh, Wak. Ikan yang mereka beli sebelum pulang tadi yang ditaruh di belakang motornya Irma itu lagi dimakan sama si Agni, tau kalian? Nah melihat hal itu mereka semua pun langsung terkejut lah, sontak langsung teriak, "Astagfirullahaladzim, Agni, kok ngapain makan ikan mentah kayak itu? Jangan, Wak."
katanya kan. Mereka berusaha melepaskan ikan mentah itu dari genggaman tangannya si Agni, tapi Agni di sana langsung marah, Wak. Didorongnya kawan mereka berdua ini sambil dia bilang, "Jangan berisik kalian. Aku lapar." Gitu, Wak. Tapi Wak, yang seramnya lagi pas Agni itu marah tuh, suasananya pula, suaranya tuh bukan suaranya si Agni, melainkan suara Agni ini berubah jadi suara cowok, suara laki-laki, tahu kalian? Itu nengok mereka berempat semua tuh tengangak nengok Agni kayak gitu. Dan di momen itulah mereka semua langsung sadar kalau apa? Agni kesurupan. Box styrofoam isi ikan tuh udah jatuh berantakan semua ikan pada dimakan-makan sama si Agni. Dengan panik mereka tetap berusaha menyadarkan Agni sadar, Agni baca doa, Agni gitu, istighfar gitu kan. Nah, pas lagi panik-paniknya ini, Wak, mereka kembali dikejutkan dengan kedatangan seorang bapak-bapak. Wajah bapak-bapak ini pucat, Wak, seram gitu. Dan bapak ini membawa sebilah linggis tuh kalian. Dengan ekspresi marah, bapak-bapak ini bentak, "Pergi kalian semua dari sini. Kalau nggak pergi kalian, anak ini aku bawa." Nunjuk si Agni. Nah, karena udah makin ketakutan, Wak, mereka pun segera bergegas dari sana. Agni dibonceng bertiga sama si Robi dan Sally. Sedangkan Irma sama Dika bawa motor masing-masing. Lagi-lagi di sini mereka mengendarai motor tanpa tahu arah, Wak, sampai akhirnya nih mereka tibalah di sebuah persimpangan. Nah, kalau mereka memilih jalan lurus ke depan, di situ ada jembatan yang di bawahnya mengalir sungai besar. Tapi kalau mereka belok jalan satu lagi nih, jalannya kecil kali memang, Wak, cuman muat satu motor aja. Nah, kita lewat jalan yang mana nih, kata mereka. Karena di tengah kebingungan itu mereka pun akhirnya memilih untuk mengambil jalan kecil itu, Wak, yang cuma muat satu motor tuh. Mereka lihat jalan tuh kayak panjang kali dan tepat menyusuri sisi sungai. "Udah, Wak, kita lewat sini aja lah, Wak, jangan lewat situ," katanya. "Takut pula kita kenapa-napa, jangan-jangan nanti kalau misalnya lewat jalan kecil ini ketemu rumah warga apa-apa lagi tuh," kata mereka. "Ayo lah, Wak, kita lewat sini," gitu kan. Nah, tapi, Wak, belum sempat melanjutkan perjalanan, belum sempat belok lagi. Di saat yang bersamaan tiba-tiba Robi kembali mimisan, Wak. Banyak kali darah yang ngucur, nggak berhenti-henti darah tuh. Netes semua di bajunya ya kan. Dan pada saat itu kondisinya si Agni ini masih sama, Wak, masih kesurupan dan dia masih terus memakan ikan mentah tuh di atas motor tuh, sesekali menyeringai seram ke arah mereka berempat. Nah, melihat hal itu mau nggak mau mereka harus berhenti bentar lah kan, nunggu mimisannya Robin agak reda dan juga sekalian menenangkan si Agni yang masih makan ikan mentah tuh. "Wak, aku tetap harus sadar, Wak, ya. Kuat, Wak, bentar lagi kita keluar kok dari sini," kata mereka menenangkan si Robi. Robi diam aja. Iya, Wak," gitu kan. Dah, sampai akhirnya mimisannya si Robi udah reda. "Kuat kau, Robi, bisa kau jalan kan, Robi? Kuatin ya, Robi, kita nggak usah lama-lama di sini." "Iya, Wak, kuat aku, dah yuk lanjut jalan lagi," kata si Robi. Agni masih, Wak, masih makan-makan ikan deh. Dah, akhirnya mereka pun belok masuk ke jalan kecil itu kan. Nah, di tengah perjalanan yang berada tepat di sisi sungai itu, Wak, tiba-tiba Agni mengamuk, teriak-teriak, dia gegar apa ikan yang dia makan tadi dah habis. Aku mau makan," katanya. Macam orang gak kekontrol. Nah, dia hampir si Agni ini menekat mau loncat dari motor tuh masuk ke sungai buat nangkap ikan sendiri, tahu kau, kata si Irma. Nah, untungnya, Wak, belum sempat si Agni ini loncat, si Dika berhasil nangkap dia, ditahannya gitu kan. Dan tanpa pikir panjang Dika langsung dipukulnya pundak si Agni sampai pingsan si Agni di situ, Wak. Nah, mengetahui si Agni yang pingsan, Robi pacarnya langsung marah. "Ku gila, oh ya, pacar aku asal kau pukul aja ngajak berantem kau," katanya. Agni ini kesurupan, dia mau loncat ke sungai. Kalau dia masuk ke sungai macam mana, lebih susah lagi kita. Nggak ada maksud aku nyakitin si Agni, biar dia tenang, biar dia selamat juga, tau kau, kata si Dika. Udah lah tuh, dengan ditenangi Sally dan si Irma, mereka pun melanjutkan perjalanan dengan membawa Agni yang lagi pingsan di tengah-tengah tuh. Nah, terus, Wak, singkat cerita, jalan kecil yang mereka lewati itu pun berujung pada sebuah pintu pagar yang terbuat dari kayu. Pagarnya cukup tinggi, nah, ada di depan kami kan. Lega itu kami langsung. Dan pas mereka mencoba membukanya, ternyata, Wak, di balik pintu itu terdapat perumahan warga, macam komplek perumahan gitulah. Di situ mereka betul-betul langsung mengucap syukur. Kenapa? Gegara rumah-rumah yang mereka lihat itu tampak modern, Wak. Beda sama rumah warga di sepanjang kampung yang mereka lewati tadi itu. Semua jadul sebelumnya. Nah, dia sekarang rumah macam rumah bagus lah. Tanpa pikir panjang mereka pun langsung memasuki wilayah perumahan tersebut sambil mengucapkan syukur. Nah, di saat yang bersamaan, Wak, mulai ada sinyal masuk nih di handphone mereka. Berbagai notifikasi pun masuk ke HP mereka masing-masing. Tapi waktu itu mereka nggak langsung ngecek handphone nih, mereka langsung nyari pos satpam terlebih dahulu. Sesampainya di pos satpam, Wak, ternyata ada 3 satpam yang lagi jaga. Mereka nanyakan, "Maaf, Pak, arah menuju jalan utama lewat mana, Pak, ya?" katanya. Nah, mendengar pertanyaan itu, Pak Satpam nggak langsung jawab, cuma terdiam memenung. Bapak-bapak tuh, kalian
Mungkin ya mereka pasti bingung anak-anak ini datang dari mana, dan posisinya juga si Agni kan masih pingsan, Wak. Bajunya Robi juga penuh darah mimisan, Irma, Sally sama Dika juga udah berantakan kali bentuknya kan gara-gara kecapean. Pak Satpam ini pun nanya, kalian siapa? Datang dari mana kalian? Bukan orang sini ya, kata Pak Satpam ini. Nah, mendengar pertanyaan itu mereka pun langsung lah itu kan, Wak, menjelaskan tuh semuanya termasuk soal jalan di samping sungai itu dan pagar pintu kayu yang mereka lewati saat masuk ke dalam perumahan itu. Gini Pak, tadi gini-gini akhirnya kami ketemu pintu. Wah, diceritain semuanya. Nah, setelah mendengar cerita mereka, Pak Satpam bilang, jalan masuk ke perumahan ini cuma ada 2 ya Mas. Jalan yang ada di depan pos ini sama yang satu lagi di sebelah, tapi masih ditutup pintu itu gara-gara masih direnovasi. Jalan yang kalian sebutin tadi tuh nggak ada di perumahan sini, kata Pak Satpam. Ada Pak, tadi kami lewat sana kok. Udahlah kalian jujur aja, sebenarnya kalian lewat masuk dari mana? Kata si Satpam. Marah Bapak ini. Ya Allah Pak, kalau Bapak nggak percaya sini lah, yuk ikut kami bentar, kami tunjukin di mana tempatnya. Ayo di mana? Tunjukin sama saya, kata Satpam ini bertiga kan. Nah pas mereka putar balik ke pintu masuk tadi, Wak, betapa terkejutnya mereka ketika mereka menyadari bahwa apa yang disampaikan Pak Satpam itu betul. Pintu pagar kayu yang mereka lewati itu nggak ada, Wak, tidak ada, hilang. Di sana tuh ada titik mereka keluar yang mereka pikir itu pintu, cuman ada tembok yang di belakangnya tumbuh perkebunan gitu loh. Kok nggak ada pintu tuh, Wak? Tadi di sini kan? Iya Wak, tadi di sini, kata mereka semua. Di momen itu perasaan mereka udah mulai campur aduk, Wak. Nah melihat hal itu Pak Satpam pun langsung mengajak mereka, udah balik lagi ke pos Satpam aja supaya nggak mengganggu penghuni komplek, katanya. Udah balik ke sana sekalian, kalian istirahat dulu, tenangkan pikiran kalian. Nah pas balik lagi ke pos Satpam, disitulah mereka akhirnya buka handphone, Wak. Nah pas ngecek handphone itu, Irma betul-betul kaget karena ada banyak sekali chat yang masuk. Ada dari orang tuanya, ada yang dari teman-temannya. Nah kalau chat dari ibunya tuh bilang, kamu di mana nak? Katanya pulang minggu. Kok sampai sekarang belum nyampe, kata mamanya. Irma buka lagi chat dari kawan kantornya kan. Irma, kok di mana? Kalau misalnya kau nggak mau masuk ya aku kasih tahu dulu lah gitu. Nah di situ kebingungan Irma semakin memuncak lah, Wak. Loh bukannya kami balik minggu sore nih ya? Harusnya setelah telatnya kami sekarang ini kan masih minggu malam atau Senin subuh lah ya kan? Tapi kenapa chat yang masuk seolah-olah nanyain kenapa Irma hilangnya lama? Nah di tengah kebingungan itu Irma pun langsung buru-buru ngecek kalender di handphonenya, Wak. Dan kalian tahu, ternyata pada saat itu waktu sudah berganti ke hari Rabu jam 2:17 pagi, Wak. Rabu, bukan minggu malam lagi, bukan Senin pagi, Rabu. Apa nggak terkejut kalian? Irma langsung astagfirullahaladzim, woi guys, coba kalian cek sekarang udah tanggal berapa, hari apa sekarang, katanya. Nah mendengar teriakan Irma, yang lain juga langsung buru-buru ngecek kalender nih, Wak. Dan ternyata betul pada saat itu sudah memasuki hari Rabu. Saking nggak percayanya si Irma sama kawan-kawannya, dia sampai nanya ke Satpam, Pak sekarang hari apa Pak? Neng sekarang hari Rabu, Rabu subuh, kata si bapak ini. Kok bisa, Wak? Kata mereka semua kan, kok bisa, Wak? Berarti kita udah nyasar 3 hari kah? Katanya. Mengetahui hal itu mereka pun langsung terduduk lemas masing-masing. Mereka berlima sama-sama tersasar, Wak, 3 hari. Hari Rabu waktu keluar tuh. Padahal kemungkinan kenyataannya apa yang mereka alami itu paling lama cuma 3 jam lah gitu. 3 hari ternyata. Udah lah tuh kan, Wak, setelah semua sudah mulai tenang ini, akhirnya mereka pun memutuskan untuk udah, kita betul-betulan harus pulang ini. Dan kita lanjutkan lagi perjalanan pulang yuk, kata mereka. Karena dari pos Satpam itu mereka udah bisa, Wak, pakai Google Maps nih. Dan alhamdulillahnya di waktu itu juga Agni udah sadar, cuma memang masih linglung. Nah, udah lah tuh mereka pun lanjut bonceng-boncengan lagi. Irma sendiri, Dika sama si siapa tadi kawannya, si Sally, si Agni sama Robi. Nah karena bensin mereka sudah menipis, Wak, mereka pun mampirlah ke pom bensin sekalian juga istirahat di minimarket 24 jam. Nah pas mereka lagi istirahat ini, tiba-tiba lagi-lagi Agni teriak-teriak, Wak, mana ikan, dia minta ikan lagi. Nah karena lumayan berisik keadaan waktu itu, nggak lama kemudian datanglah ini beberapa karyawan pom bensin menghampiri mereka berlima. Nah salah satu karyawan itu sadar kalau oh ini mbak ini kesurupan nih. Akhirnya dia pun berinisiatif untuk memanggil ustadz setempat. Dah singkat cerita Pak Ustadz ini pun datanglah dan mulai memeriksa si Agni. Agni yang masih terus berteriak-teriak sambil sesekali tertawa sinis ini, Wak, mulai mengucapkan sesuatu. Dia bilang, dia sudah jadi milik saya. Mau bagaimanapun saya nggak bakal keluar dari dia. Dia ini milik saya, katanya. Pak Ustadz pun dengan sigap langsung menyiram wajah Agni dengan air doa dan seketika Agni langsung pingsan. Nah, pada saat itu Pak Ustadz langsung nanya lah sama mereka berempat, kalian ini dari mana? Apa yang sebenarnya terjadi? Teman kalian ini ya sudah dirasuki makhluk jahat yang ingin menguasai tubuhnya. Sosok ini susah dikeluarin loh. Nah mendengar ucapannya Pak Ustadz seketika mereka langsung terkejut, Wak, dan langsung lah itu menceritakan semua hal yang mereka alami tadi kan sampai akhirnya keluar dekat komplek tadi.
tadi tuh. Nah setelah mendengar cerita tersebut Pak Ustadz bilang, kalian tadi masuk kampung gaib. Kalian sudah disesatkan di sana. Dan untuk teman kalian ini saya tidak bisa bantu banyak. Karena apa? Karena kemungkinan dia telah melakukan hal yang tidak baik ketika kalian ada di pantai tadi. Makhluk yang merasuki si anak ini adalah golongan makhluk yang ada di area perairan. Saya nggak bisa bantu banyak. Saya mohon maaf. Nah tuh kami harus gimana Pak? Masa Agni harus terus-terusan kesurupan? Satu-satunya cara kalian harus mengembalikan makhluk itu ke tempatnya. Kata si Dika kan. Pak jangan ngaco lah Pak. Gimana cara balikinnya? Kita aja nggak tahu setan tuh nyantol si Agni dari mana. Ya sudah kalau memang seperti itu keadaannya, sekarang lebih baik kalian pulang aja dulu. Siapa tahu nanti bisa diobati di rumah. Pulang kalian kata Pak Ustadz kan. Nah adalah tua singkat cerita, mereka pun semuanya sampai di rumah masing-masing dengan selamat. Irma pun menjelaskanlah itu ke orang tuanya tentang apa yang baru saja dia alami sepulangnya dari liburan itu. Dan karena kondisinya belum memungkinkan, Irma juga memilih untuk cuti kerja sampai hari Jumat aja sekalian gitu. Dan setelah mendengar cerita dari Irma, ibunya Irma pun menyarankan Irma sama teman-teman yang lain untuk ruqyah. Nah karena tempat tinggalnya Irma, si Dika sama si Selly ini gak begitu jauh, mereka pun pergilah berangkat ruqyah bersama. Sementara si Agni sama si Dika jadi susah dihubungi Dah akhirnya bertiga inilah pergi ke tempat ruqyah kan. Proses ruqyah pun alhamdulillahnya berjalan dengan lancar Cuman mereka ngerasa sedikit mual-mual aja lah waktu dibacain doa. Nah setelah selesai meruqyah ternyata Pak Haji yang meruqyah mereka itu juga mengatakan hal yang sama seperti apa yang disampaikan sama Ustadz di pom bensin kemarin tuh. Kata Pak Haji ini, alhamdulillah kalian aman. Tapi dua teman kalian itu kondisinya tidak baik-baik saja. Pak, gak baik-baik aja gimana nih Pak maksudnya? Teman kalian berdua itu sudah melakukan hal yang tidak baik dan itu mengganggu makhluk yang ada di sana. Mereka bertiga langsung terdiam lah Hal tidak baik apa yang udah mereka lakukan ini ya kan? Nah sepulang dari ruqyah, Irma pun kembali menceritakan hal itu kepada ibunya. Nah karena di saat yang sama Agni sama Robi ini juga nggak bisa dihubungi, ibunya Irma pun menyarankan, nak coba kamu ngecek langsung ke rumah mereka masing-masing. Takutnya mereka kenapa-napa. Akhirnya besok paginya Irma sama si Selly pun memutuskan untuk pergi menuju ke rumahnya si Agni. Nah Dika waktu itu memang nggak ikut gara-gara kerja ya. Sesampainya di rumah Agni, ART-nya si Agni ini bukain pintu, langsung bilang, maaf non gak terima tamu dulu hari ini perintah ibu, kata ART-nya. Mengetahui hal itu Irma jadi kaget kali. Biasanya kami datang ke sini bebas-bebas aja kok masuk, udah macam rumah sendiri, kenapa pula sekarang dihambat gak boleh masuk ya kan? Sempat debat tuh mereka depan pintu. Nah karena pada saat itu situasinya udah mulai gaduh, ibunya Agni dengar, keluarlah ibu Agni Nah pas tahu yang datang ini ternyata Irma sama Selly, ibunya Agni pun memperbolehkan mereka masuk. Mereka duduklah di ruang tamu kan, dan langsung itu diinterogasi sama mamanya Agni. Sebenarnya apa yang udah terjadi selama liburan itu? Kenapa Agni bisa kayak gini? Kata mamanya kan. Irma sama Selly pun kembali lagi menceritakan semuanya Dan setelah mendengar cerita tersebut, ibunya Agni seketika langsung menangis. Beliau bilang, Agni jadi aneh kali nak. Dia nggak mau pakai baju sehelai pun, dan dia cuma pengen makan ikan mentah aja. Udah 3 orang coba ngobatin dia tapi nggak ada juga berhasil. Sedih Bu lihat kondisinya nak. Kata, ya Allah Bu, kondisi Agni sekarang udah kayak gitu Bu. Kami boleh Bu nengokin dia bentar aja Bu? Boleh, tapi jangan masuk ya, intip dari pintu aja, kata ibu. Dan setelah mendapat izin dari ibunya, Irma dan Selly pun langsung bergegas menghampiri kamar Agni. Pas mereka membuka sedikit pintu kamarnya, Irma dan Selly merinding aku. Seketika terkejut setelah mereka melihat sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Kalian tahu, dari celah pintu itu tampak Agni sedang jongkok di sudut kamar sambil menggerogoti ikan mentah dalam kondisi tidak mengenakan busana sehelai pun. Tanpa busana, jongkok, makan. Ya Allah, apa nggak langsung menangis si Agni sama si Irma nengok kawannya kayak gitu kan. Mereka tidak menyangka temannya jadi kayak gitu Langsung tuh mereka ngubungin si Dika buat ngabarin kondisinya Agni. Nah setelah mendapat kabar dari Irma dan Selly, Dika langsung bilang, coba kalian pergilah ke apartemennya si Robi, cek kondisi dia, sekalian tanya kemarin tuh mereka ngelakuin apa sampai kayak gini. Udah tuh agak lama kemudian Irma sama si Selly ini pun berpamitan ke ibunya Agni dan langsung bergegas menuju kemana? Ke apartemennya si Robi nih. Nah di sisi lain Dika juga langsung izin pulang kerja lebih awal Dia mau ikut nih nyusul nyamperin si Robi kan. Terus sesampainya mereka bertiga di depan pintu apartemennya Robi, tanpa diduga-duga pada saat itu. Pada saat Robi membuka pintu apartemennya, Robi langsung membelalakkan matanya dan langsung mengusir mereka. Pergi kalian gitu, bantingnya pintu kan. Pergi kalian, jangan ganggu aku,
katanya. Wak ini kami, Wak bukalah dulu pintunya, kami mau bicara. Ini buat kepentingan kau juga loh Robi, buka lah Wak. Barulah setelah beberapa kali dipujuk sama Dika dan teman-teman yang lain, Wak Robi akhirnya mau membukakan pintu untuk mereka. Di situ mereka bertiga nanya, kok kenapa Rob, kemana aja kok selama ini? Kenapa kok susah kali dihubungin? Sama tadi kenapa kok takut kali nengok kami bertiga? Wah, ya Allah, Wah, biar kalian tahu ya, beberapa hari ini aku dihantui terus. Tadi pun pas aku buka pintu tuh, wujud kalian tuh bukan wujud kalian, tapi setan yang ku tengok. Makanya aku nggak mau bukain pintu. Tiap hari, Wah, tiap saat aku diganggu terus sama setan-setan tuh. Aku nggak tahu dari mana. Biasanya apartemen aku nih nggak ada hantunya, kata dia. Nah, setelah mengetahui kalau Robi ternyata juga diganggu nih, mereka makin yakin kalau Robi sama Agni betul-betul sudah melakukan sesuatu yang tidak baik selama mereka ada di pantai. Soalnya Irma, Sally sama Dika nggak diganggu separah ini, Wak. Waktu udah balik mereka rukia, udah habis itu aman-aman aja. Kenapa mereka berdua ini yang lebih parah kan? Akhirnya mereka pun cobalah cerita ke Robi soal kondisinya Agni, pacar si Robinya. Wak, kondisinya si Agni kayak gini, sedih kali, Wak. Kata-kata Ustadz yang dari pom bensin sama Pak Haji yang rukia kami sama. Kalian berdua sudah melakukan hal yang tidak baik. Apa yang udah kalian lakukan, ha? Udahlah, jujur aja lah, Rob. Nah, karena berkali-kali didesak, Wak, Robi akhirnya berkata jujur. Robi bercerita lah nih tentang apa yang sebenarnya terjadi dan mengakui bahwa dia dan Agni sudah melakukan perbuatan tercela. Kalian tahu, jadi ternyata Wak, selama mereka liburan di pantai itu, Robi sama Agni sempat melakukan hubungan badan. Kata Irma nih Wak, ya gaya pacaran mereka memang sebebas itu, Nan. Dan karena mereka lagi liburan di alam, Wak, mereka ini macam mau cari adrenalin baru gitu loh dengan melakukan hal tersebut di lingkungan terbuka. Ya. Ingat kalian tadi aku cerita kalau di hari pertama liburan Robi sama si Agni kan sempat mau beli rokok kan, katanya di wilayah pantai itu nggak ada rokok. Nah ternyata di momen itu lawak mereka malah pergi berdua berhubungan di atas batu-batu besar yang ada di sekitar pantai. Ingat juga nggak kalian waktu Robi mimisan yang pertama tuh yang di tenda kan ditinggal berdua itu, mereka sisanya pergi cari sarapan. Agni nemenin si Robi takut kenapa-napa si Robi ini kan, ternyata di situ mereka kembali melakukan hubungan tersebut. Dan gak cuma 2 kali itu aja Wak, di hari kedua waktu mereka lagi asik-asik main itu Robi sama si Agni ini sempat melipir. Pergi dia ke salah satu tebing pantai itu loh yang di bagian bawahnya macam ada gua kecil, dan di situ lagi-lagi mereka melakukan hubungan itu. Dan parahnya lagi di momen ketiga ini Wak, Agni ini sempat kayak nggak sengaja nendang sesajen yang ada di situ gitu. 3 kali mereka melakukan hal kayak gitu di sana Wak. Ya Allah, apa nggak ngamuk penghuni di sana ya kan? Nah setelah dengar pengakuan dari si Robi, apa nggak langsung mengamuk kawan-kawannya? Si Dika langsung marah. Gila kau nih Robi ya, nggak bisa di tempat lain, kau begituan di tempat umum yang kau sendiri juga nggak tahu itu sakral apa enggak. Udah ngaco kau, pantesan aku diteror kayak gini kali. Aku sama Sally sebenarnya kesal juga. Nah dia udah macam mukul lepak aja si Robi tuh. Tapi waktu itu kami coba menengahi mereka, udah lah Wak, udah sekarang mendingan kita balik lagi ke rumahnya si Agni, kita jelasin semua ke orang tuanya si Agni. Kau harus tanggung jawab kau. Dah akhirnya si Robi pun setuju, mereka berempat balik lagi Wak ke rumahnya Agni. Dah tua singkat cerita, mereka berempat pun pergi ke rumahnya Agni untuk menemui ibunya Agni. Dan setelah mendengar cerita dari Robi, sontak ibunya Agni yang langsung ngamuk lah Wak. Sambil menangis, beliau meminta pertanggungjawaban Robi agar Agni bisa sembuh seperti semula. Tapi di situ mereka semua kebingungan. Robi ini juga nggak tahu harus ngelakuin apa karena dia sendiri pun masih diteror gitu loh Wak. Alhasil karena mereka sama-sama tidak mengerti harus bagaimana, ibunya Agni ini pun menyuruh mereka, udahlah kalian pulang aja. Terus Wak, beberapa hari kemudian Irma menerima chat dari ibunya Agni yang mengatakan bahwa Agni ini akan kami bawa berobat ke Jawa Timur di rumah neneknya. Dan sejak saat itu Wak, Irma udah nggak pernah lagi dengar kabar soal Agni. Sementara di sisi lain kabar tentang Robi yang Irma tahu adalah Robi ini memutuskan untuk pindah ke Singapura Wak. Ibunya yang nyuruh dia pindah sekaligus buat lanjutin S2-nya juga. Barangkali dengan dia pindah ke luar negeri itu gangguan mistis ini nggak ngikut sampai Singapura. Dan bertahun-tahun kemudian Irma betul-betul hilang kontak dengan mereka berdua. Si Robi ini bahkan ngeblok semua akses sosial media mereka Wak. Sampai akhirnya di bulan September tahun 2022 kemarin Irma mulai buka Facebook lagi nih. Nah pada saat itu dia tidak sengaja melihat postingan foto dari akun Facebooknya ibunya Agni. Dan foto itu memperlihatkan keluarga mereka lagi macam liburan bersama gitu lah Wak. Nah di foto itu ada satu orang yang betul-betul menarik perhatiannya Irma. Dia adalah seorang perempuan bertubuh sangat kurus Nadia dan duduk di kursi roda. Irma mengenali perempuan itu sebagai temannya yang telah lama hilang kontak. Siapa?
Agni. Tanpa pikir panjang, Irma pun langsung mengirim DM ke akunnya ibu si Agni ini. Dia nanyalah apakah betul perempuan yang dalam foto itu Agni, dan tidak lama kemudian chat itu dibalas, dan sesuai dugaannya si Irma, perempuan bertubuh kurus yang berada di kursi roda itu betulan adalah Agni, Wak. Ibunya cerita kalau sejak Agni diobati di Jawa Timur, dia memang jarang kesurupan, tapi dia jadi susah makan, dia sering ngelamun, dan pandangannya itu jadi kosong. Setiap kali diperiksa ke dokter, Agni ini selalu didiagnosis ya kekurangan gizi, Wak. Aku dengar kabar tuh langsung tenangis aku, Nadia sedih kali hati ini. Masih sakit separah itu loh dia. Apa yang udah dilewati selama bertahun-tahunnya, ya Allah. Ditambah lagi si Robby sampai saat ini pun belum diketahui kabar itu kayak gimana. Betul-betul putus komunikasi, Wak. Tapi terlepas dari perbuatan yang memang sudah mereka lakukan, semoga kabar mereka berdua baik-baik aja lah, Wak ya. Oke, Wak, jadi itu tadi cerita tentang liburan ke pantai yang berujung dengan nyasar masuk ke kampung gaib. Sebenarnya Irma di sini juga diminta buat melupakan kejadian ini, Wak. Tapi semenjak dia mendengar kabar tentang Agni kemarin ini, Irma tuh jadi pengen menceritakan hal ini kepada kita semua. Karena Irma tuh nggak mau kejadian seperti ini tuh terulang kembali gitu. Betul juga. Dan Irma juga berharap semoga dari kisah ini kita bisa belajar untuk selalu menjaga sikap dimanapun kita berada ya. Selalu ingat, Wak, bahwa kita ini hidup berdampingan sama mereka-mereka, dan udah sepantasnya juga kita ini nggak saling ganggu. Dan selain itu, sekali lagi, terlepas dari apa yang sudah dilakukan Agni sama si Robby, mari kita doakan semoga Agni dapat sembuh seperti semula, dan Robby yang tak ada di mana itu dalam kondisi baik-baik aja. Begitu pula dengan Irma, Agni, Dika, Irma, Agni, Sally, dan juga kita semua semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru, and as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.